Jujutsu Kaisen. Sejak video ini dibuat, sudah mencapai chapter 140 pada komiknya dan mendapatkan 24 episode pada adaptasi animenya. Sudah hampir 3 tahun komik Jujutsu Kaisen berjalan dan mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi. Namun, apakah kalian tahu siapa mangaka dari Jujutsu Kaisen yang selama ini kalian ikuti? Di video kali ini kita akan membahas mengenai mangaka Jujutsu Kaisen. Seperti apakah dia dan bagaimana karirnya berjalan? Berikut pembahasannya, let's check it out. Akutami GG lahir 26 Februari 1992. Dan beberapa hari sebelum video ini dibuat, GG Sensei sudah mencapai umur 29 tahun. Untuk jenis kelamin dari Akutami GG, awalnya orang-orang mengira bahwa GG Sensei adalah perempuan. Namun pada interview yang dilakukan pada Mando Kobayashi yang juga sudah kami buat pembahasannya sebelumnya, GG Sensei diketahui merupakan seorang laki-laki. Jika melihat karirnya sebagai mangaka, GG Sensei sebenarnya tidak terlalu memiliki pengalaman yang panjang sebelum memulai series Jujutsu Kaisen. Namun memang rata-rata mangaka dari Shonen Jump sebelum mencapai kesuksesannya memang tidak terlalu banyak membuat komik serialisasi dan hanya beberapa one-shot saja seperti halnya Eiichiro Oda, Tite Kubo maupun Masashi Kishimoto. Untuk karya Akutami GG jika dilihat dari judulnya hanya ada 4 saja. Namun dari segi cerita dan dipublikasi sudah mencapai 6 judul termasuk Jujutsu Kaisen. Yang pertama adalah one shot dengan judul Kamishiro Sousa. Akutami GG yang baru memulai karirnya menyerahkan judul one shot Kamishiro Sousa yang diajukan pada Jump Next 2014. Jump Next sendiri merupakan majalah bulanan yang dikhususkan untuk para pemula yang baru menyerahkan komiknya ke Shonen Jump. Di Jump Next ini berisikan one shot dari berbagai komikus amatir dan juga terdapat salah satu one shot dari komikus yang sudah populer. Ataupun versi komik komedi Yonkoma seperti series Naruto juga pernah ditampilkan pada Jump Next. Dari Jump Next inilah banyak mangaka hebat memulai karirnya. Judul Kamishiro Sousa yang diajukan oleh GG Sensei bercerita mengenai Ganji dan Suzu yang merupakan bagian dari divisi kontrol senjata dewa. Judul Kamishiro Sousa yang diajukan oleh GG Sensei bercerita mengenai Ganji dan Suzu yang merupakan bagian dari divisi kontrol senjata dewa polisi metropolitan Hondo. Mereka dikirim untuk menyelidiki mengapa sebuah pulau di lepas pantai Jepang menjadi gelap. Ketika mereka mendekatinya, mereka menemukan alasannya, yaitu sebuah dom raksasa menutup seluruh pulau. Cerita Ganji dan Suzu dan pertemuan mereka dengan perempuan bernama Reiko inilah fokus dalam cerita Kamishiro Sousa. Kemudian karya GG Sensei yang kedua yaitu dengan judul Number 9 atau Namba Q. Sama seperti sebelumnya, Number 9 diajukan oleh GG Sensei ke Jump Next pada tahun 2015. Karya ini bisa dibilang merupakan karya awal dari GG Sensei untuk melangkahkan karirnya menjadi mangaka profesional. Karena memang banyak sekali yang menyukai one shot Number 9 ini ketika dipublikasi pada majalah Jump Next. Cerita dari Number 9 ini adalah mengenai Megumi. Megumi di sini tidak seperti Fushiguro Megumi pada Jujutsu yang seorang laki-laki, namun Megumi di sini adalah seorang perempuan. Megumi tinggal di sebuah kota yang dianggap sebagai kota Yakuza, yang di sana dia bertemu Nine, sang karakter utama. Untuk penampilan Nine di sini terlihat seperti Inumaki Toge, namun dengan kepribadian dari Itadori Yuji. Namun mungkin juga bisa terlihat lebih mirip dengan Gojo Sensei. Nine memiliki sebuah kemampuan untuk memanggil iri yang merupakan monster, sisi lain dari manusia. Iri ini tidak bisa dilihat oleh orang normal seperti kutukan pada Jujutsu, namun Megumi yang merupakan orang normal dapat melihatnya. Untuk detail lebihnya mengenai cerita dari Number 9, mungkin kalian bisa membacanya sendiri. Untuk yang ketiga masih dengan judul yang sama yaitu Number 9. Karena banyak yang menyukai cerita dari Number 9 ini, Number 9 mendapatkan perilisan one shot dengan berbagai perbaikan dari gambar maupun ceritanya langsung pada Weekly Shonen Jump pada tahun yang sama, yaitu 2015. Inilah kenapa Number 9 bisa dibilang sebagai awal karir dari Akutami GG dalam Shonen Jump. Untuk judul keempat ada Nikai Bongai Bara Barujura.
yang masuk dalam Golden Future Cup ke-11 di tahun 2016 nomor urut 5. Golden Future Cup merupakan ajang perlombaan untuk mangaka mengajukan one shot yang mungkin saja bisa dijadikan serialisasi jika memiliki cerita yang menarik. Pada Golden Future ini, ada 5 judul komik one shot, yaitu Legacy oleh Tomohide Hirao dan Mizuki Yoda, Boy the Gold oleh Kenta Yuzuriha, Tokubetsu Koka oleh Keiji Hamatsuka, Taketori Suki Monogatari oleh Tomotoka Matsuda, dan Nikai Bongai oleh Gege Akutami. Nikai Bongai bercerita mengenai kota yang pada 15 tahun lalu tiba-tiba muncul monster atau kaiju yang saat ini bisa dikendalikan oleh manusia. Sang karakter utama yaitu Noroma merupakan anak sekolahan yang bisa mengendalikan kaiju. Pengendali kaiju ini mereka sebut pilot, walaupun mereka tidak masuk ke dalam tubuh kaiju, jadi tidak seperti pilot dalam Gundam. Dan yang kelima adalah Jujutsu Kaisen Zero. Komik ini merupakan serialisasi pertama dari Akutami Gege dalam karirnya sebagai mangaka. Walaupun serialisasi ini bisa dibilang pendek dan merupakan konsep dari komik Jujutsu yang sekarang, Jujutsu Zero ini diserialisasikan pada komik Jump Giga yang merupakan majalah bulanan dari Shonen Jump yang menampung one shot maupun seri-seri pendek. Atau semacam bonus chapter pada komik-komik populer. Komik Gintama juga sempat masuk ke Jump Giga, walaupun ini karena sang mangaka Sorachi Sensei tidak menamatkan komiknya pada Weekly Shonen Jump. Untuk Jujutsu Zero, tentunya kalian mungkin sudah tahu mengenai isinya, di mana series ini memiliki 4 chapter di mana sang karakter utama bukanlah Itadori Yuji, Megumi, dan Nobara, melainkan siswa-siswa dari kelas 2, yaitu Yuta Okotsu, Inumaki Toge, Zenin Maki, dan Panda, di mana Yuta dan Inumaki merupakan duo karakter utamanya. Untuk ceritanya sendiri, jika kalian sudah membaca komik Jujutsu yang sekarang atau animenya, pasti sudah tahu garis besar ceritanya. Di mana pada Jujutsu Zero ditampilkan kira-kira sampai chapter akhirnya pertarungan di Kyoto atau sampai anime selesai. Namun tentu saja ada banyak sekali perubahan-perubahan cerita dari Jujutsu Zero ke Jujutsu Kaisen yang sekarang. Yang keenam dan masih berjalan adalah tentu saja Jujutsu Kaisen. Komik yang dimulai dari tahun 2018 ini sudah mencapai 140 chapter. Dan menurut Akutami Gege pada interviewnya di Jujutsu Kaisen Mini Character Book beberapa bulan yang lalu, Gege Sensei sudah tahu bagaimana rencana tampaknya Jujutsu Kaisen. Namun untuk detail ceritanya masih belum ditentukan. Sedangkan untuk Megumi Fushiguro, Gege Sensei sudah menentukan bagaimana ending karakter ini. Kemungkinan ini adalah mengenai hidup dan mati karakter dan jalan hidup setelah endingnya. Namun untuk Itadori Yuji masih belum ditentukan. Nah, pada interview terbarunya yaitu di Mando Kobayashi, Akutami Gege menyatakan mengenai kapan akan menamatkan komik Jujutsu Kaisen. Akutami Gege mengatakan bahwa dia sudah mencapai progres 60-70% pada cerita Jujutsu Kaisen. Gege Sensei mengatakan bahwa sekitar tahun 2023, kemungkinan Jujutsu Kaisen akan tamat. Lalu pada pernyataan mengenai ending Itadori Yuji yang belum ditentukan di interview sebelumnya, kali ini sudah ditentukan akan seperti apa. Kecuali untuk Sukuna, dari Gege Sensei sendiri masih belum menentukannya. Jadi masih ada 2-3 tahun lagi kita masih bisa menikmati komik Jujutsu Kaisen. Itu pun bisa lebih panjang lagi. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai perjalanan Akutami Gege Sensei, mangaka dari Jujutsu Kaisen. Jika kalian menginginkan pembahasan lain mengenai mangaka yang kalian sukai, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like jika kalian menyukai video kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya. Mari